bebas dan kebijakan pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desa Fitri Mawati, NIM 13.12217. Di sini saya akan membahas 3 pokok. Yang pertama yaitu ciri utama pasar bebas, yang kedua kebaikan dan kelemahan pasar bebas, dan yang ketiga bentuk campur tangan pemerintah. Materi yang pertama yaitu ciri utama pasar bebas, yaitu dalam sistem pasar bebas, kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar atau invisible hand. Interaksi di antara penjual dan pembeli di pasar atau pasar barang dan pasar faktor produksi akan menentukan cara produksi nasional yang akan diwujudkan dan dihasilkan. Dengan kata lain, pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi dalam sistem pasar bebas. Yang kedua, kebaikan dan kelemahan pasar bebas. Kebaikan perekonomian pasar bebas yang pertama, efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Maksudnya di sini adalah pada hakikatnya sistem pasar bebas merupakan perekonomian yang terdiri dari pasar-pasar barang yang bersifat persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna akan dapat dengan mudah mencapai efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Efisiensi alokatif yaitu tingkat harga sama dengan biaya marginal, dan efisiensi produktif yaitu perusahaan mencapai biaya produksi yang paling minimum. Kebaikan yang kedua yaitu menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan efisien. Sistem pasar bebas mampu membuat penyesuaian dengan serta-merta tanpa menunggu keputusan atau peraturan dari pemerintah. Misalnya saat perubahan harga, pasar akan melakukan penyesuaian dengan segera dan efisien mengatur perubahan-perubahan yang berlaku. Yang ketiga yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pasar bebas mendorong individu-individu untuk melakukan pembaruan-pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi agar mereka mampu bersaing dengan pihak-pihak lain. Selain itu, hal ini untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan yang lebih besar. Keadaan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tentu saja lebih cepat. Kebaikan yang keempat yaitu kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Menurut Adam Smith, apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diinginkan, maka kebebasan ini akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara. Dan dalam jangka panjang, kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Selanjutnya yaitu kekurangan pasar bebas. Yang pertama, operasinya dapat menimbulkan beberapa efek eksternal yang negatif. Dan yang kedua, dalam sistem pasar bebas, barang publik kurang diproduksi, sedangkan barang merit biayanya sangat tinggi dan tidak menguntungkan masyarakat. Yang ketiga, dalam jangka panjang mekanisme pasar cenderung untuk mewujudkan kekuasaan monopoli oleh perusahaan tertentu. Yang keempat, distribusi pendapatan cenderung semakin memburuk. Dan yang terakhir, ada kalanya penyesuaian diharapkan tidak berlaku dan sebagai akibatnya masalah yang timbul semakin memburuk. Pembahasan yang ketiga yaitu bentuk campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, menciptakan undang-undang dan peraturan yang bertujuan agar kelemahan sistem pasar bebas dihindari dan operasi ekonomi serta persaingan menjadi semakin efisien. Yang kedua, menjalankan sendiri beberapa kegiatan ekonomi, bidang-bidang di mana pemerintah terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, bentuk lain campur tangan pemerintah antara lain: yang satu, kebijakan fiskal, yaitu membuat perubahan dalam pajak dan pembayaran pemerintah. Kedua, kebijakan moneter, mengatur pertambahan penawaran uang dan mempengaruhi penentuan suku bunga dalam perekonomian. Tujuan campur tangan pemerintah yang pertama, mengawasi eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dan dapat dihindari atau akibat buruk lainnya. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan biayanya lebih murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan agar tidak terjadi monopoli oleh perusahaan besar. Yang keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Yang terakhir, memastikan agar
efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi studi kelayakan usaha. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan tentang diri saya. Saya Tri Haryanto, NIM 1312240. Presentasi ini saya tujukan kepada tugas komunikasi bisnis. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang apa itu studi kelayakan. Studi kelayakan penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis yang dilaksanakan dengan secara terus-menerus. Mengapa penting? Untuk mengetahui apakah suatu bisnis yang akan kita rintis itu menguntungkan atau tidak. Untuk apa studi kelayakan ini perlu dilakukan? Untuk merintis usaha baru, misalnya membuka sebuah toko, pabrik, atau usaha lainnya. Selanjutnya, mengembangkan usaha yang sudah ada dan memilih jenis usaha atau investasi. Pihak-pihak yang memerlukan dari hasil studi kelayakan ini antara lain adalah wirausaha, investor, dan masyarakat lingkungan. Kenapa para wirausaha memerlukan studi kelayakan ini? Tentunya untuk mengetahui agar layak atau tidaknya usaha ini tetap berdiri atau tidak perlu dikembangkan lagi. Untuk para investor, dia ini agar membuat keputusan untuk berinvestasi di usaha mana yang bisa diinvestasi dan layak untuk diinvestasikan agar dapat memperoleh keuntungan yang besar. Dan selanjutnya pihak yang memerlukan itu adalah pemerintah juga. Di sini pemerintah juga berperan penting dalam studi kelayakan ini agar pemerintah itu dapat memberi izin tentang dan mempertimbangkan izin-izin itu agar diberikan kepada usaha tersebut. Di sini saya menjelaskan tentang analisis aspek pemasaran, antara lain kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya segmentasi pasar, target dan nilai tambah, masa hidup produk, struktur pasar dan persaingan dan strategi persaingan. Yang kedua, analisis aspek produksi dan operasi. Di sini ada beberapa faktor untuk menganalisis aspek produksi, diantaranya yang pertama lokasi operasi. Lokasi ini sangat menentukan untuk keberlangsungan usaha ini, di mana lokasi itu dapat mencakup para konsumen-konsumen yang ada. Yang selanjutnya bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong ini juga perlu kita cermati, di mana bahan-bahan yang kita peroleh itu harus sesuai dan tidak mengecewakan konsumen. Yang selanjutnya tata letak, di mana tata letak ini juga perlu kita perhatikan, di mana tata letak itu juga harus kita cermati, di mana kita harus mempertimbangkan konsumen dan keadaan serta adanya bahan baku. Yang selanjutnya analisis aspek manajemen, di mana ada beberapa faktor kepemilikan, organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Kepemilikan ini adalah gimana bentuk perusahaan itu, apakah dia itu berbentuk PT, perseroan, atau firma. Yang kedua, organisasi, di mana dalam organisasi ini ada struktur atau bagian-bagian dari usaha tersebut.
seperti adanya staff, adanya bagian pemasaran dan lain sebagainya. Yang ketiga, tim manajemen. Tim manajemen sendiri perlu kita perhatikan di mana kita menjalankan usaha ini sendiri atau dengan orang lain. Yang selanjutnya, analisis aspek keuangan, di mana kita harus mengetahui sumber dana yang kita peroleh dan proyeksi neraca serta kebutuhan dana. Di mana sumber dana kita itu harus mencermati kita apakah dana kita harus ambil dari modal kita sendiri atau kita bekerja sama dengan mencari investor-investor yang mau berinvestasi di bisnis kita. Yang selanjutnya kebutuhan dana. Kebutuhan ini kita harus merinci semua kebutuhan-kebutuhan untuk keberlangsungan bisnis kita agar kita tidak kebingungan dan kita harus cermat dalam meneliti dana tersebut. Yang selanjutnya, penilaian investasi. Di sini ada beberapa metode penilaian investasi. Yang pertama itu ada metode payback period, di mana metode ini yang dirumuskan yang saya tampilkan di slide, yaitu periode pembayaran kembali sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih dan dikali 1 tahun. Itu untuk mencari metode payback period atau mencari titik impas dari usaha kita. Yang kedua itu net present value, di mana ada rumusnya NPV sama dengan sigma NT per 1 plus I dikurangi dengan CO plus sigma CT per 1 per I, di mana keterangannya NPV itu adalah nilai sekarang yang bersih. Ya, BT itu merupakan arus pada periode T, dan I tingkat bunga bank yang berlaku, T periode waktu tertentu. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratun Solika, NIM 13.12212. Di sini saya ingin mempresentasikan penawaran produk dari saya, yaitu keripik jantung pisang. Keripik jantung pisang ini bisa dijadikan inovasi untuk membuka usaha dengan menggunakan bahan yang didapat di mana saja di wilayah Indonesia. Ringkasan pertama, produk ini bernama keripik jantung pisang, yaitu alternatif olahan dari jantung pisang yang belum banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya produk keripik ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dan menambah daftar makanan yang sehat dan bergizi, meskipun dijadikan keripik. Terutama sebagai daya tarik anak-anak yang kurang menyukai sayuran, pembuatan keripik jantung pisang cukup mudah dan tidak banyak memakan waktu yang lama. Pemasaran keripik ini akan dilalui melalui 3 tahap, yaitu dari mulut ke mulut, dari brosur dan sosial media. Dengan begitu, maka akan banyak orang mengetahui produk ini. Dengan adanya keripik jantung pisang ini, diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat. Pendahuluan. Pohon pisang merupakan salah satu jenis tanaman tidak mengenal musim yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Penyebaran pohon pisang ini hampir ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan jumlah yang cukup melimpah, pohon pisang mempunyai kandungan gizi yang cukup kompleks. Salah satunya adalah jantung pisang yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah berbagai macam penyakit. Sangat disayangkan, masih banyak warga yang kurang memanfaatkannya. Selain itu, tanaman yang memiliki khasiat obat tersebut banyak mengandung karbohidrat,
protein, mineral, terutama fosfor, kalsium, dan zat besi, maupun vitamin seperti beta-karotin, vitamin B1 dan C. Jantung pisang memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga insulin yang dibutuhkan untuk mengubah glukosa menjadi energi semakin sedikit dan baik bagi penderita diabetes. Jantung pisang dapat meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dengan cara meningkatkan pergerakan usus besar karena mengandung serat pangan yang tinggi, mengingat lemak dan kolesterol yang kemudian dikeluarkan melalui fase dan dapat mengurangi resiko penyakit jantung serta stroke. Oleh karena itu, sepatutnya kita mengkonsumsi makanan sehat sekaligus kaya akan gizi. Sampai saat ini, pengolahan jantung pisang untuk kebutuhan sehari-hari digunakan sebagai sayuran dan tak begitu banyak yang menyukainya. Dengan demikian, dibutuhkan alternatif pengolahan jantung pisang agar produk olahan makanan yang mempunyai kandungan gizi tinggi dan disukai banyak masyarakat. Salah satu hasil olahan jantung pisang tersebut adalah dengan dibuatnya keripik. Keunggulan keripik jantung pisang adalah selain mempunyai nilai kandungan gizi yang lengkap, tetapi juga mempunyai rasa yang unik, yaitu seperti keripik pada umumnya, sehingga anak-anak yang biasa tidak menyukai sayuran dapat dijadikan alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan akan sayuran. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa anak-anak sangat menyukai keripik. Bahkan keripik juga sangat diminati oleh semua kalangan. Gambaran umum rencana usaha ini, prospek pemanfaatan jantung pisang. Ini belum banyak orang berpikir membuat makanan dengan bahan dasar dari jantung pisang, padahal jantung pisang mempunyai potensi untuk dapat menciptakan sebuah peluang usaha baru. Keunggulan keripik jantung pisang adalah bahan bakunya mudah didapat dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Merupakan produk baru dari bahan keripik jantung pisang dan memiliki nilai jual lebih menguntungkan. Bahan-bahan untuk membuatnya adalah: pertama, kita siapkan bawang pisang, minyak goreng, garam, air kapur sirih, bawang putih. Proses pengolahannya: ambil jantung pisang lalu potong kira-kira berukuran 3 cm dan dalam larutan air kapur sirih selama 1 malam agar kaku dan tidak mengkerut. Rendam dengan larutan air garam dan tumbuk bawang putih sampai bumbu meresap, lalu beri tepung. Setelah itu, goreng dalam minyak panas sampai terlihat matang. Diangkat dari penggorengan dan keringkan dalam spinal beberapa menit. Setelah itu, tiriskan dan sajikan dengan saus sambal saset dan masukkan dalam wadah atau kemasan dan siap untuk dipasarkan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Krisnadi, NIM 13.12.02.205. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari komunikasi bisnis. Di sini tugas tersebut berjudul gambaran umum tentang kewirausahaan. Yang pertama adalah pengertian kewirausahaan yang disebut juga sebagai entrepreneurship. Pengertian dari kewirausahaan tersendiri adalah kemampuan dan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Ada 2 poin yang mendasari, yaitu kreatif dan inovatif. Yang pertama adalah kreatif, yaitu kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru, memecahkan masalah dan menemukan peluang atau disebut thinking new things. Yang kedua adalah inovatif, kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang atau doing new things.
cara-cara baru yang akan memberikan nilai tambah bagi barang maupun jasa. Cara-cara baru tersebut meliputi: 1. Pengembangan teknologi, penemuan pengetahuan ilmiah, perbaikan produk barang dan jasa yang ada, menemukan cara baru untuk mendapat produk yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien. Sebagai sebuah kewirausahaan juga sebagai sebuah disiplin ilmu. Kewirausahaan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dan perilaku seorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. 2 adalah bukan hanya pengalaman atau sekedar bakat, disiplin ilmu yang bisa dipelajari. Kewirausahaan juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu pandangan ahli ekonomi. Wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisasikan faktor-faktor produksi, sumber daya alam, tenaga, modal, dan keahlian untuk tujuan memproduksi barang dan jasa. Pandangan ahli manajemen. Wirausaha adalah seorang yang memiliki kombinasi unsur internal yang meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan, dan semangat, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha. Pandangan dalam pelaku bisnis yaitu wirausaha sebagai pengelola atau operator perusahaan kecil. Dari pandangan psikolog, wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan, kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Pandangan pemodal. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat dasar sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Ciri-ciri umum dalam kewirausahaan yaitu memiliki motif berprestasi tinggi, memiliki perspektif ke depan, memiliki kreativitas tinggi, memiliki komitmen terhadap pekerjaan, memiliki tanggung jawab, memiliki kemandirian atau ketidaktergantungan terhadap orang lain, memiliki keberanian menghadapi risiko, dan yang terakhir adalah selalu mencari peluang. Langkah-langkah berpikir kreatif yaitu 1. Persiapan, 2. Penyelidikan, 3. Transformasi atau penyesuaian sebagai informasi, yang keempat penetesan, yang kelima penerapan penerangan atau problem solving, dan yang keenam implementasi. Kelompok-kelompok wirausaha ada tiga macam, yaitu wirausaha rutin atau cenderung pada pemecahan masalah. Yang kedua wirausaha arbitrase mencari peluang, wirausaha inovatif, wirausaha dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru. Fungsi wirausaha ada 2, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Fungsi makro yaitu memperkokoh perekonomian nasional. Yang kedua meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang ketiga sarana pendistribusian pendapat nasional. Fungsi mikro yaitu ada 2, yaitu 1 sebagai penemu, 2 sebagai perencana. Sekian dari saya. Bila ada kesalahannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Nurjiana, NIM 13.12248. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam pasar. Yang pertama, pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, tidak selalu memerlukan lokasi fisik dan bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual atau dipasarkan. Yang pertama, macam-macam pasar adalah
permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Adapun pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik antara lain: yang pertama, barang yang diproduksi homogen. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki informasi yang sempurna. Yang ketiga, produk yang dihasilkan seorang produsen relatif kecil dibandingkan dengan barang yang ada di pasar atau industri. Yang keempat, produsen tidak dapat mempengaruhi harga. Yang kelima, produsen dan konsumen bebas keluar masuk pasar, tidak ada campur tangan pemerintah. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau bentuk pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual dan produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Yang kedua, tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. Yang ketiga adalah produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Yang keempat, tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Yang kedua adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki sifat monopoli pada spesifikasi harganya, pada spesifikasi barangnya, sedangkan unsur persaingan pada banyak penjual yang menjual produk yang sejenis. Karakteristik dari persaingan monopolistik antara lain terdapat banyak penjual atau produsen, adanya diferensiasi produk, produsen dapat mempengaruhi harga, produsen dapat keluar masuk pasar, dan promosi penjualan harus aktif. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ada ciri-cirinya antara lain terdapat beberapa penjual. Yang kedua adalah barang yang dijual homogen atau beda corak. Yang ketiga, sulit dimasuki perusahaan baru. Dan yang keempat, membutuhkan peran iklan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Azhari, NIM 13.012.222. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saham guna memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis. Untuk yang pertama, kita masuk ke pengertian saham. Saham di sini adalah tanda bukti kepemilikan atau penyertaan pemegangnya atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut atau biasa disebut dengan emiten. Saham juga merupakan bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan yang berbentuk PT.
Untuk PT yang sudah go public, saham diperjualbelikan kepada umum yang bisa kita lihat atau kita beli di bursa saham dengan mendaftar di bursa efek terlebih dahulu. Untuk saham sendiri, pemegang saham memiliki dua keuntungan atau sumber keuntungan dari kepemilikan saham tersebut. Untuk keuntungan yang pertama, di sini pemilik saham dapat memperoleh keuntungan dari dividen. Yang dimaksud dividen di sini adalah pembagian laba perusahaan yang biasanya diumumkan 1 tahun, biasanya 1 kali atau paling banyak umumnya 2 kali. Dalam satu periode akuntansi perusahaan tidak selalu mengeluarkan atau membagikan dividen pada para pemilik sahamnya. Pembagian dividen dengan memperhatikan tingkat laba yang diperoleh perusahaan pada tahun tersebut atau dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk ekspansi perusahaan. Kemudian untuk keuntungan yang dapat diperoleh yang kedua yaitu keuntungan yang diperoleh dari capital gain atau hasil dari jual beli saham. Apabila kita menjual saham lebih tinggi daripada harga saat kita membeli saham dulu, kita memperoleh capital gain. Akan tetapi apabila kita menjual saham di bawah harga beli yang kita beli pada awal pemilikan saham sebelumnya, itu kita sebut dengan capital loss. Kemudian saham secara umum dibagi menjadi dua, yaitu saham preferen dan saham biasa. Untuk pengertiannya sendiri, saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara hutang dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Di sini terdapat beberapa jenis saham preferen. Untuk yang pertama yaitu saham preferen kumulatif, yang kedua saham preferen partisipatif, dan yang ketiga selanjutnya hak pemegang saham preferen adalah hak prioritas terhadap aktiva dan laba. Namun ketika perusahaan tidak membayar dividen dan perusahaan dalam keadaan kesulitan, pemegang saham diberi hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau yang biasa disebut MOPS. Saham preferen juga dapat dilakukan penarikan kembali. Penarikan kembali di sini pada kondisi-kondisi yang memungkinkan penarikan kembali saham preferen yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama ada ketetapan penarikan, kemudian yang kedua dana pelunasan atau penarikan, kemudian yang ketiga pertukaran atau adanya konversi saham. Penggunaan saham preferen dalam pendanaan, kebanyakan saham preferen tidak banyak digunakan sebagai sarana pendanaan. Di sini sifat saham preferen merupakan lebih dikategorikan sebagai rencana pendanaan yang fleksibel. Untuk saham yang selanjutnya kita masuk ke saham biasa. Saham biasa adalah yaitu di sini pemegang saham mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham. Semakin besar investor menanamkan saham pada perusahaan tersebut, maka kerugian apabila perusahaan menanggung kerugian maksimum yang ditanggung juga ikut besar. Begitupun juga sebaliknya apabila pemegang saham memiliki porsi saham yang sedikit, porsi kerugian yang ditanggung juga sedikit. Untuk selanjutnya terdapat hak-hak pemegang saham biasa. Di sini dibedakan dari hak-hak pemegang saham preferen. Untuk pemegang saham biasa di sini memperoleh hak yang pertama yaitu hak untuk memberikan suara, kemudian hak untuk membeli saham baru, yang ketiga hak memperoleh pembayaran dividen, yang keempat hak atas setelah pembayaran yang lebih senior dalam likuidasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi marketing dalam rangka memenuhi tugas komunikasi bisnis. Langsung saja. Yang pertama itu mengenai prinsip tentang marketing, strategi marketing.
yaitu di sini kita jangan berfokus pada produk yang kita tawarkan, tetapi kita mengutamakan bagaimana cara agar produk yang kita jual tersebut menarik minat konsumen. Yang kedua yaitu ultimate advantage atau keuntungan utama. Yang selanjutnya sensational offer atau contohnya mengadakan promo atas produk yang kita jual. Kemudian powerful promise. Yang selanjutnya yaitu strategi pertama di sini dapat kita terapkan. Yang pertama, meningkatkan nilai tambah. Di sini kita dapat menerapkan hadiah aksesoris yang masih terkait dengan produk jasa yang dijual, misalnya handphone, berhadiah aksesoris handphone seperti gantungan handphone yang berlampu itu dan sebagainya. Kemudian berhadiah produk atau jasa sejenis yang masih terkait dengan produk yang kita jual. Kemudian berhadiah produk atau jasa yang tidak ada hubungannya dengan produk yang kita jual. Contohnya membeli barang kita dengan takaran yang banyak, berhadiah payung dan lain sebagainya. Kemudian melakukan undian berhadiah. Kuncinya di sini kita mencari hadiah yang tidak terlalu mahal tetapi memiliki kesan hadiah itu yang menarik atau mahal. Selanjutnya membuat paket buat produk atau jasa dengan harga satu. Yang selanjutnya membuat paket lebih besar dengan harga lebih murah. Terus membuat produk jasa dengan endorsement. Kemudian membuat paket banyak produk dengan harga total. Kemudian menjelaskan beberapa produk jasa dibanding produk jasa yang sejenis lainnya. Menjelaskan data produk pembuatan lebih unggul. Kemudian menjelaskan data fitur, menjelaskan data benefit atau keuntungan. Strategi kedua yang dapat kita terapkan dalam strategi marketing yaitu menghilangkan dan mengurangi keberatan nilai atau kurang. Kita dapat menawarkan garansi terhadap produk yang kita jual. Kemudian garansi. Kemudian coba sebelum membeli. Contohnya kita menawarkan produk. Nah, produk tersebut dapat dicoba sebelum konsumen membeli barang kita tersebut. Kemudian free sample. Kemudian yang menjual bisa dipercaya, tunjukkan hasil, bayar berdasarkan hasil, bill support, permasalahan, dan testimoni. Dan strategi yang terakhir adalah mempermudah cara pembayaran. Di sini, jika kita memiliki produk atau jasa yang bernilai lebih, nilai mahal, kita dapat menerapkan memberikan layanan dengan pembayaran dengan kartu kredit atau menggunakan kartu lainnya. Kemudian mempermudah cara pemesanan dengan cara menawarkan produk kita tersebut di online atau internet. Nah, di sana kita memberikan info layanan pemesanan. Nah, di sana konsumen dapat memesan barang sesuai yang diinginkan. Kemudian kita dapat mengantarkan ke tempat tujuannya sesuai dengan alamat yang diberikan. Itu dapat mempermudah cara pemesanan. Kemudian memberi perintah yang jelas apa yang Anda inginkan. Dan yang terakhir mempermudah cara mendapatkan barang atau jasa. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan bila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Tririzky, NIM 1312243. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UAD. Di sini saya akan sedikit berpresentasi tentang wawancara kerja atau job interview. Dalam dunia kerja, wawancara merupakan salah satu cara yang populer sebagai salah satu metode untuk menyeleksi calon karyawan.
Bagi perusahaan kecil dan menengah, wawancara seringkali menjadi metode yang diandalkan, mengingat biaya yang relatif murah dan atasan juga langsung dapat bertatap muka dengan si pelamar. Tujuan wawancara kerja adalah wawancara kerja saat ini merupakan salah satu aspek penting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Meski validitas wawancara dianggap lebih rendah dibanding seleksi seperti psikotes, namun wawancara juga memiliki kelebihan bagi kedua belah pihak. Bagi si pelamar, wawancara memberi kesempatan kepadanya untuk menjelaskan beberapa faktor yang berguna untuk meyakinkan perusahaan bahwa dia layak untuk memegang jabatan yang ditawarkan tersebut. Bagi si perusahaan, wawancara kerja dapat digunakan untuk menemukan kecocokan antara karakter pelamar dan persyaratan yang telah diajukan sebagai syarat untuk memenuhi jabatan yang merupakan jabatan yang membutuhkan pekerjaan. Secara umum, tujuannya adalah untuk mengetahui kepribadian pelamar. Yang kedua adalah mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan. Yang ketiga adalah mendapatkan informasi tambahan. Yang keempat adalah mengidentifikasi pelamar yang layak. Teknik-teknik wawancara ada dua. Yang pertama adalah wawancara tradisional. Wawancara tradisional biasanya menggunakan pertanyaan mengapa ingin bekerja di sini dan karena alasan apa. Kesuksesan pelamar tergantung pada kemampuan si pelamar dalam berkomunikasi untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan secara tepat. Lebih banyak selain itu, pelamar pertanyaan yang diajukan lebih banyak mengklasifikasi apa yang ada dalam surat lamaran kerja dan kurikulum vitae si pelamar. Biasanya, rekruter ingin menemukan jawaban atas pertanyaan. Salah satunya adalah apakah pelamar memiliki pengalaman, keterampilan, kemampuan, dan antusias untuk bekerja sesuai kriteria perusahaan. Yang kedua ada wawancara behavioral. Teknik ini digunakan untuk merekrut karyawan pada level yang lebih tinggi atau biasanya level manajerial, atau bisa juga digunakan oleh perusahaan yang dalam operasionalnya sangat mengutamakan masalah kepribadian. Beberapa faktor yang baik untuk dilakukan, baik faktor fisik maupun psikologis, adalah pastikan sudah tahu tempat wawancara dan datang lebih awal. Yang kedua, gunakan pakaian yang formal, rapi, sopan, dan tidak berdandan berlebihan. Yang ketiga adalah lakukan kontak mata dengan si pewawancara. Hafal nama si pewawancara dan tetap fokus, juga percaya diri. Gunakan bahasa yang formal. Yang selanjutnya ada jawablah pertanyaan dengan tegas. Yang ketujuh ada ucapkan terima kasih. Namun ada beberapa faktor fisik dan juga psikologis juga yang harus diwaspadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpenampilan berlebihan dan tidak rapi. Yang kedua, bersikap angkuh dan agresif. Yang ketiga, terlihat gugup dan kurang percaya diri. Yang keempat ada kurang persiapan dan tidak fokus dalam menjawab pertanyaan dari si pewawancara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah dalam teknik wawancara kita juga harus mengetahui banyak hal tentang perusahaan, mengetahui tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan dan memiliki banyak persiapan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.